Timnas Indonesia langsung fokus untuk menatap laga melawan Bahrain pada lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, para pemain Timnas Indonesia diminta untuk tidak terlalu lama larut dalam kekecewaan usai kalah dari Australia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia dengan skor telak 1-5 di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis. Itu menjadi debu pahit bagi pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Setelah kekalahan tersebut, rombongan skuad Garuda dijadwalkan bertolak kembali ke Jakarta hari ini dan diperkirakan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, sekitar pukul 15.00 hingga 16.00 WIB. Menurut keterangan resmi di situs PSSI Jumat, setibanya di Jakarta, para pemain langsung menjalani serangkaian agenda pemulihan, termasuk sesi recovery, pemeriksaan medis, serta evaluasi pertandingan melawan Australia. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan yang harus diperbaiki sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia menegaskan timnya harus segera melupakan kekalahan dari Australia dan fokus mempersiapkan diri melawan Bahrain dengan mental yang lebih kuat. Mental pemain tampaknya memang menjadi perhatian untuk segera dipulihkan. Apalagi Bahrain juga bukan lawan yang mudah meski saat ini Timnas Indonesia bermain di kandang. Laga Timnas Indonesia versus Bahrain dijadwalkan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 25 Maret nanti. Dalam waktu dekat ini, keluarga Emiliano Jonathans akan memenuhi undangan PSSI untuk negosiasi soal naturalisasi sayap kanan FC Utrecht tersebut. Bocah Depok yang kini merumput di Liga Utama Belanda itu telah memberi sinyal positif soal proses naturalisasinya membela Timnas Indonesia yang terdekat akan menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia. Kabar baik itu diungkapkan kakek Emiliano Jonathans, Willy Jonathans, yang saat ini masih berdiam di kawasan Depok Lama, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas. Willy Jonathans membeberkan keluarganya di Belanda akan memenuhi undangan dari Ketum PSSI, Erick Thohir, dan pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Pertemuan antara ayah Emiliano, Erick Thohir, dan Patrick Kluivert itu akan mencari kesepakatan dalam proses naturalisasi bocah Depok tersebut. Kemungkinan besar, ungkap Willy Jonathans, cucunya akan membela Timnas Indonesia apabila proses negosiasi dengan Erick Thohir dan Patrick Kluivert berujung pada kata sepakat. Sebelumnya, Willy Jonathans membeberkan, Emiliano Jonathans ingin menunjukkan kemampuannya terlebih dulu sebelum memutuskan bergabung dengan Timnas Indonesia. Dari dia sih intinya sudah ada kemauan. Mau ngasih lihat dulu dia kemampuannya sekarang, ungkap Willy Jonathans. Terdekat, kata Willy Jonathans, proses naturalisasi Emiliano Jonathans untuk bergabung dengan skuad Garuda barulah dapat dilakukan pada pertengahan tahun ini. Willy Jonathans berpendapat, keputusan yang belum bulat itu didasari pertimbangan Emiliano Jonathans yang ingin menunjukkan kualitasnya dalam menggiring si kulit bundar di Liga Belanda terlebih dulu, sehingga proses naturalisasinya nanti tidak akan sia-sia bagi Timnas Indonesia. Ian Maatsen masih jadi buruan Timnas Indonesia untuk dinaturalisasi. Bek Aston Villa itu sudah pernah dipanggil Ronald Koeman masuk ke skuad Timnas Belanda. Meski demikian, bek berusia 22 tahun itu belum pernah mendapatkan menit bermain di level senior. Dengan kondisi itu, Maassen masih berpotensi dinaturalisasi dan membela pasukan Garuda dan dibajak Patrick Kluivert. Apalagi Ian Maatsen kembali terkena harapan palsu alias PHP dari Timnas Belanda pada FIFA Matchday November 2024 lalu. Alih-alih dipanggil Ronald Koeman ke tim senior, Ian Maatsen yang kini membela Aston Villa justru didaftarkan masuk skuad U21. Kendati lahir dan besar di Belanda, ia punya darah campuran. Mengalir di tubuh Maatsen darah Indonesia Suriname. Darah Indonesia didapatkannya dari sang ibu yang berasal dari Jawa. Dia sudah mencatatkan 19 penampilan buat Belanda U21, namun belum juga mencatatkan penampilan buat timnas senior Belanda. Di atas kertas, Ian Maatsen masih bisa membela timnas Indonesia. Namun, prosesnya diyakini akan rumit. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberi komentar mengejutkan usai timnas Indonesia
dibantai Australia 1-5. Laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu digelar di Sydney Football Stadium, Kamis sore WIB. Menurunkan skuad yang diklaim terbaik dengan arahan tim kepelatihan baru, Timnas Indonesia mendapat pelajaran berharga dari Australia. Gawang yang dikawal Maarten Paes dibobol 5 kali. Timnas Indonesia hanya mampu membalaskan lewat 1 gol dari Ole Romeni. Ini merupakan kali pertama Timnas Indonesia kebobolan 5 gol di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai laga, Erick Thohir menegaskan bakal tetap mendukung Timnas Indonesia terlepas dari hasilnya. Mantan pemilik Inter Milan itu berjanji akan tetap bekerja keras, membantu skuad Garuda mewujudkan mimpi bermain di Piala Dunia. Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang, karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya, kata Erick. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia terjun ke posisi kelima klasemen, sementara grup C. Berikutnya, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di SUGBK Jakarta pada Selasa malam. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengatakan anak asuhnya bertarung bak seekor singa saat takluk 1-5 dari Australia. Saya pikir kami bertarung seperti singa. Kami tidak pernah menundukkan kepala kami, tetapi saya sangat kecewa dengan hasilnya. Bukan hanya buat kami, tetapi untuk semua orang yang mendukung kami, kata Kluivert. Kluivert turut menyoroti kegagalan penalti Timnas Indonesia di awal pertandingan. Tim Garuda memang punya potensi untuk unggul lebih dulu andai tendangan penalti Kevin Dix tidak menerpa tiang gawang. Hasil negatif ini membuat posisi Timnas Indonesia melorot ke posisi keempat klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia berada di bawah Arab Saudi yang sama-sama mengoleksi 6 poin. Timnas Indonesia saat ini mengoleksi 6 poin dengan selisih gol -7. Arab Saudi berada 1 tingkat di atas karena selisih gol -3. 2 posisi teratas ditempati oleh Jepang dan Australia. Samurai Blue, julukan Jepang, bahkan telah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Ex-pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengungkapkan alasan mengapa skuad Garuda bisa kalah 1-5 dari Australia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam matchday 7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium. Shin menjelaskan, salah satu faktor penyebab kekalahan telak ini adalah penggunaan taktik man-to-man marking yang belum matang. Para pemain sudah bekerja keras, tapi memang pressing depan Australia sangat baik, kata Shin. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan juga memaparkan Timnas Indonesia kurang bisa memanfaatkan peluang. Dalam laga tersebut, Indonesia punya 2 peluang matang pada 10 menit pertama pertandingan. Pertama lewat tandukan Jay Idzes menit keempat, lalu tendangan penalti Kevin Dix menit ke-8 yang membentur mistar gawang. Timnas Indonesia berkesempatan memperbaiki performanya dalam laga selanjutnya melawan Bahrain pada Selasa di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.